Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja cerita. Gas. Bab 2823 sampai bab 2825. Tebakan Tuan Muda benar. Lin Waner di ujung telepon berkata kepada Ye Chen tanpa malu-malu, keluarga budak akan pergi ke Yunan Selatan, ayo pergi sekarang. Ye Chen bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan di Yunan Selatan? Lin Waner menghela nafas pelan dan berkata dengan nada melankolis, Tuan, karena Ibu Puca gagal lolos dari kesengsaraan dan keluarga budak meninggalkan Yunan Selatan, saya telah menunggu Anda untuk menggali lebih dalam. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, rumah Komandan Angkatan Darat kelima Wu Feiyan seharusnya memasuki keadaan hening. Bahkan jika dia masih memiliki mata-mata di Yunan Selatan, saya khawatir mereka semua akan mundur ke rumah Komandan Angkatan Darat Tiongkok di kali ini. Atau hentikan semuanya, selidiki dan tunggu instruksi. Sekarang adalah saat yang tepat bagi keluarga budak untuk kembali ke Yunan Selatan. Ye Chen berkata, Nona Lin, tolong jangan anggap enteng, Anda lebih penting bagi Wu Feiyan daripada siapapun di dunia. Jika dia masih menyimpan jaring untuk menangkap Anda di Yunan Selatan, jika Anda kembali dengan gegabah, akan ada konsekuensi yang sangat besar, bahaya. Lin Waner tersenyum dan berkata, Tuan Muda tidak mengenal Wu Feiyan. Jika dia mengenalnya, dia akan tahu bahwa dia sangat berhati-hati dan takut mengungkapkan identitasnya di depan anggota non-inti. Oleh karena itu, jika dia ingin pergi ke Yunan Selatan, Po King akan menetap di Yunan Selatan. Anggota yang dimasukkan pasti akan mundur dari Yunan Selatan terlebih dahulu. Dia masih memiliki waktu lebih dari 20 jam untuk tiba di Yunan Selatan. Sekarang, Yunan Selatan harus menjadi zona vakum untuk asosiasi dinasti Qing. Ye Chen bertanya padanya, untuk apa Nona Lin pergi ke Yunan Selatan? Lin Waner berkata dengan suara sedih, keluarga budak ingin memberi penghormatan kepada makam ayahku. Saat itu, keluarga budak menguburkan pakaian ayahku di gunung dekat rumah nenekku. Itu hanya untuk membingungkan Wu Feiyan. Abu ayahku dikuburkan, keluarga budak dimakamkan di tempat yang hanya diketahui oleh keluarga budak. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, sebenarnya, keluarga Nu juga ingin mengunjungi Tianqi tempat Ibu Puca gagal dalam kesengsaraannya. Segera, Lin Waner berkata sambil tersenyum, perhentian pertama Wu Feiyan ketika dia tiba di Yunan Selatan kemungkinan besar adalah tempat makam ayahku berada. Yunan Selatan sangat besar, jadi akan memakan waktu setidaknya beberapa jam atau bahkan lebih lama untuk dia untuk pergi jauh-jauh ke sana. Dengan cara ini, secara teoritis, periode jendela keluarga budak akan lebih lama dari yang diharapkan. Jika keluarga budak bergerak cukup cepat, tidak akan ada masalah dalam mengunjungi kedua tempat ini. Bahkan jika waktunya bertepatan dengan Wu Feiyan, Yunan Selatan yang besar mungkin tidak benar-benar memukulnya bersama. Ye Chen mendengar nada tegasnya dan berkata tanpa berpikir, karena Nona Lin akan pergi ke Yunan Selatan, maka saya akan pergi dengan Nona Lin, ayo pergi sekarang dan kembali secepat mungkin. Lin Waner bertanya dengan heran, Tuan, Anda ingin menemani keluarga budak ke Yunan Selatan? Ya, Ye Chen berkata dengan tegas, saya tidak khawatir Anda pergi sendirian. Anda tidak bisa membiarkan ketiga pria tua itu pergi bersama Anda, kan? Lin Waner tergerak di dalam hatinya, tetapi berkata dengan sedikit khawatir, Tuan, keluarga budak tidak takut pada Wu Feiyan karena keluarga budak tidak memiliki energi spiritual. Kecuali Wu Feiyan mengenali keluarga budak. Bahkan jika dia melewati keluarga budak, selama dia tidak melihat wajah keluarga budak, dia akan melakukannya. Saya tidak tahu siapa keluarga budak itu. Pada titik ini, Lin Waner mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan serius. Tetapi Tuan Muda berbeda, Tuan Muda memiliki energi spiritual, dan juga memiliki cincin dan senjata ajaib lainnya yang diberikan Tuan kepada ayah saya. Jika dia adalah benar-benar dalam jarak dekat dengan Wu Feiyan, dia mungkin akan dibunuh oleh Wu Feiyan, ditargetkan. Tidak apa-apa, Ye Chen berseru, aku akan mencari Yun Ruge dulu. Apa dia tidak tahu cara menyembunyikan auranya? Malam itu di Wan Liu Villa, dia mengikutiku dan Paman Chang Seng sepanjang jalan, dan aku tidak menyadarinya sama sekali.
Jika dia bisa mengajariku metode mental menyembunyikan auramu, kamu tidak perlu khawatir ketahuan oleh Wu Feiyan. Ini, Lin Waner berkata dengan ragu-ragu, Tuan, mentalitas Yun Ruge diajarkan oleh Wu Feiyan. Jika dia memiliki cara untuk memahaminya, bukankah itu masih sangat berbahaya? Ye Chen tersenyum dan berkata, ini agak berbahaya, tapi jika kita benar-benar bertemu Wu Feiyan, mungkin itu akan menjadi hal yang baik. Lin Waner bahkan lebih bingung dan bertanya dengan ragu, apa rencana tuannya? Ye Chen berkata dengan serius, saya tidak punya rencana apapun. Alasan utamanya adalah terlalu berbahaya bagi Anda untuk pergi ke Yunnan Selatan sendirian. Jika Anda ingin pergi, maka saya akan menemani Anda. Jika Anda tidak bertemu Wu Feiyan, itu akan menjadi yang terbaik. Jika kamu bertemu Wu Feiyan, itu belum tentu buruk. Selama Wu Feiyan tidak dapat ditemukan, adalah mungkin untuk menemukan tempat di mana dia dan ayahmu memuja Meng Changsheng sebagai milik mereka, guru melalui Wu Feiyan. Mengatakan itu, Ye Chen lebih lanjut menjelaskan, sekarang setelah hal-hal terjadi, saya semakin merasa bahwa 9 kitab suci misterius, dan kata pengantar 9 kitab suci misterius, memiliki hubungan tertentu dengan orang tua saya, dan semuanya tampaknya demikian. Berhubungan dengan orang itu, Meng Changsheng dan Patriark Meng tidak dapat dipisahkan. Jika kita dapat menemukan tempat dia berlatih, kita mungkin dapat menemukan hal-hal atau catatan yang dia tinggalkan. Dalam hal ini, saya akan memiliki kesempatan untuk mengungkap lebih banyak tentang peristiwa seputar pembunuhan orang tuaku. Detailnya. Lin Waner ragu-ragu dan berkata, jika Tuan Muda tidak ingin bertemu Wu Feiyan, keluarga budak 90% yakin. Tetapi jika Tuan Muda ingin bertemu Wu Feiyan, keluarga budak 100% yakin. Namun, keluarga penebus dengan belak-belakan mengatakan bahwa kekuatan Tuan Muda saat ini, ditambah dengan saran Yun Ruge. Bahkan jika saya dapat menyembunyikan aura saya di depan Wu Feiyan untuk sementara waktu dengan teknik penyembunyian yang telah saya kuasai, saya khawatir saya tidak akan melakukannya. Bisa mengikuti Wu Feiyan dari Yunnan Selatan ke Gunung Siwan. Ye Chen tersenyum dan berkata, Nona Lin telah mengabaikan kekuatan pengawasan Skynet di Tiongkok. Selama kami dapat memastikan bahwa dia muncul di suatu tempat di Tiongkok dan selama dia tidak terlihat, dia tidak akan pernah lepas dari pengawasan Skynet. Saat itu, kami bisa mohon maaf, Tuan Sun, dengan identitas dan kualifikasinya. Dia seharusnya bisa mengambil data Skynet secara langsung. Namun, masalahnya sekarang adalah di lautan luas manusia. Saya tidak tahu di mana harus menangkapnya terlebih dahulu. Lin Waner merenung sejenak dan kemudian berkata, ini tidak sulit. Ada kemungkinan besar Wu Feiyan akan pergi ke makam ayahku. Selama dia menunggu di sana, kemungkinan besar dia akan melihat Wu Feiyan. Ye Chen bertanya padanya, Nona Lin, di kota manakah di selatan Yunnan letak makam ayahmu? Lin Waner berkata, di Dali. Nenek keluarga Nu adalah penduduk asli Dali dan tinggal di kota kuno. Makam ayah saya berada di pegunungan di samping Danau Erhai. Ye Chen bertanya lagi, kalau begitu izinkan saya bertanya lagi, di mana abu ayahmu dikuburkan? Lin Waner berkata, di Pule. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, Tianqi tempat tinggal ibu Puca berada di Bana. Dali, Puer, Bana, gumam Ye Chen. Dan sebuah rencana lengkap muncul di benaknya. Jadi, dia berkata, Nona Lin, beri saya waktu 2 jam untuk bersiap. Dalam 2 jam, saya akan menjemput Anda di Zijin Villa dan kita akan pergi ke Yunnan Selatan bersama-sama. Lin Waner setuju tanpa ragu-ragu, baiklah. Kalau begitu saya akan menunggu Tuan Muda di Purple Mountain Villa. Ye Chen menutup telepon dan segera pergi ke pemandian air panas Camp Elises. Dia ingin pergi ke Camp Elises untuk bertemu Ding Yuan Boyun Ruge, lalu menjemput Lin Waner dan menuju ke selatan Yunnan. Jadi, ketika dia sedang mengemudi, dia menelepon Chen Zekai dan mengatakan kepadanya, Chen Tua, bantu saya menyewa jet bisnis. Jangan menyewanya atas nama keluarga Ye. Temukan perusahaan rompi untuk menyewanya. Itu akan terjadi memakan waktu 2,5 jam. Setelah itu, saya ingin terbang ke Lijiang. Sejak Ye Chen mengikuti petunjuk dan menemukan perusahaan pelayaran di Singapura,
dia menyadari bahwa penerbangan sipil adalah bak yang dapat dengan mudah diabaikan oleh orang biasa. Tidak peduli seberapa kaya atau hebatnya seseorang, selama dia perlu terbang melintasi negara, dia harus dengan jujur melaporkan semua informasi penerbangan ke semua negara yang dia lalui. Hal ini karena tidak ada individu yang dapat mengendalikan seluruh sistem penerbangan. Pemerintah di seluruh dunia menganggap keselamatan penerbangan dan keselamatan wilayah udara sebagai prioritas utama mereka, kecuali pengedar narkoba di Meksiko dan Kolombia, tidak ada yang berani terbang secara gelap di langit. Dan tidak ada individu di dunia ini yang memiliki kemampuan membuat pesawat siluman yang mampu menembus semua radar. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia orang terkaya di dunia atau pemimpin Inggris pada dinasti Qing, selama dia naik pesawat, keberadaannya tidak dapat disembunyikan. Bagi Wu Feiyan dan seluruh asosiasi Qing, mereka selalu merasa telah menyembunyikan maskapai penerbangan dan tujuan sebenarnya menerbangkan pesawat dengan sangat baik. Oleh karena itu, meskipun semua orang dapat memeriksa pesawat mereka, selama tidak ada yang mengetahuinya, pesawat adalah milik mereka, jadi mereka tidak akan terekspos. Namun nyatanya, begitu Anda menemui sedikit pengecualian dari seseorang yang berminat, peluang tereksposnya masih sangat tinggi. Itu sebabnya Marvin meminta Chen Zekai menyewa pesawat dengan nama lain. Apalagi dia tak mau terbang langsung ke Dali setelah menyewa pesawat. Lagi pula, masih ada jendela waktu lebih dari 20 jam. Dia terbang dulu ke Lijiang yang jaraknya kurang dari 2 jam dari Dali, lalu berkendara dari Lijiang ke Dali. Dengan melakukan ini, tujuan dapat disembunyikan, dan keamanan telah ditingkatkan sampai batas tertentu. Awalnya, Ye Chen berencana pergi ke Wan Liu Villa hari ini untuk menghilangkan formasi pil peremajaan, dan kemudian mengunjungi villa tempat kakek neneknya tinggal sementara. Namun ketika dia berpikir bahwa dia harus pergi menemui Yun Ruge, Ye Chen menelepon Hong Wu dan memintanya untuk membuka jaringan nirkabel di villa tempat tinggal kakek dan neneknya agar mereka dapat terhubung dengan dunia luar. Panggilan WeChat kakek dan nenek pergi ke tempat lain sementara untuk urusan bisnis, dan mereka akan datang berkunjung di lain hari. Meski kakek dan neneknya merasa sedikit kecewa, mereka tetap menyuruhnya dengan tenang untuk memulai bisnis. Jadi Ye Chen berjanji pada neneknya bahwa dia akan datang ke rumah neneknya sesegera mungkin ketika dia kembali dari kerja. Saat Ye Chen sedang mengemudi, keluarga An sedang mengadakan pertemuan di villa tingkat menengah. Setelah meminum pil peremajaan, suasana hati An Qishan sangat baik. Dia melihat waktu dan berkata kepada An Youyu, "Hei, Chener memintamu untuk melaporkan kepada Zimin bahwa dia aman dan menyampaikan kepadanya apa yang ingin dia sampaikan. Bagaimana kalau kamu meneleponnya sekarang?" An Youyu bertanya dengan gugup, "Ayah, menurut Anda berapa kemungkinan Zimin akan mendapat masalah?" Seorang Qishan merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Kecuali semua orang di sini, saya hanya mempercayai Chener, saya bahkan tidak berani mempercayai cucu, dan cucu saya." An Youyu mengangguk dengan sedih. "Aku tahu ayah, kalau begitu aku akan meneleponnya sekarang." Seorang Qishan bertanya, "Ingatlah untuk menggunakan WeChat." "Bagus." An Youyu mengambil telepon, masuk ke akun WeChat-nya, mengirim panggilan suara ke suaminya Chen Zimin, dan menyalakan speaker pada saat yang bersamaan. Di ujung lain telepon, suami An Youyu, Chen Zimin langsung menjawab panggilan itu dan bertanya dengan suara cepat, "Youyu, apakah itu kamu?" An Youyu bersenandung, "Ini aku." Saat aku mendengar suara An Youyu, aku langsung gembira dan berseru, "Hei, sebaiknya kamu baik-baik saja. Aku sudah meneleponmu selama 2 hari terakhir, tapi belum tersambung. Itu membuatku bersemangat sampai mati." Suasana hati An Youyu sangat rumit saat ini. Dia tidak tahu apakah suaminya adalah agen rahasia yang diatur oleh dinasti Qing untuk berada di rumahnya. Tentu saja, dia tidak berharap hal ini benar-benar terjadi. Tetapi dia tidak berani menganggap entengnya karena ini terkait dengan hidup dan mati seluruh keluargaan. Jadi, dia terus mengikuti instruksi Ye Chen dan berkata, "Suamiku, kamu hampir tidak bisa mendengar suaraku." Chen Zimin berseru, "Apakah terjadi sesuatu?" An Youyu berkata, 2 hari yang lalu,
seorang master super yang sangat kuat tiba-tiba datang ke Wan Liu Villa. Orang itu dikatakan adalah Paman Chang Seng, salah satu dari 4 Earl dari masyarakat Poking, dan dia juga yang terkuat di antara keempatnya. Earl, pengawal di rumah hampir semuanya terbunuh hanya dalam satu pertemuan. Chen Zimin bertanya dengan gugup, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Apakah orang tuamu baik-baik saja? An Youyu berkata dengan fasih, pada saat itu, kami semua mengira kami akan mati. Tanpa diduga, pria misterius lain yang memakai topeng muncul dan menyelamatkan kami. Paman Chang Seng dikejar dan dipukuli olehnya, dan dia tidak pernah muncul lagi. Chen Ziming bertanya dengan ragu, pria misterius lainnya? Ini sudah kedua kalinya, mungkinkah ini ada hubungannya dengan pria misterius yang menyelamatkanmu pertama kali? An Youyu berkata dengan tenang, ya, saya mendengar suaranya, dan dermawanlah yang terakhir kali menyelamatkan kita di New York yang datang untuk menyelamatkan kita. Chen Zimin dengan cepat bertanya, apakah Anda pernah melihat dermawan Anda lagi? Siapa dia? Mengapa dia selalu muncul di saat-saat kritis? An Youyu berkata, dermawan saya masih bertopeng dan tidak banyak berkomunikasi dengan kami. Chen Zimin hanya bisa menghela nafas, aneh. Mengapa orang sekuat itu selalu melindungimu secara diam-diam, dan dia tidak pernah menunjukkan warna aslinya kepada orang lain? Ketika An Youyu mendengar suaminya menanyakan pertanyaan mendetail seperti itu, dia sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Sambil merasa gugup dan gelisah, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan berkata dengan sengaja atau tidak sengaja, sepertinya dermawan ini memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi itu sebabnya aku tidak pernah menunjukkan sifat asliku kepada orang lain. Chen Zimin berseru dan bertanya, apa yang lebih penting? Jantung An Youyu berdetak kencang dan dia berkata, menurut apa yang dikatakan dermawanku pada Paman Chang Seng, dia ingin menjatuhkan seluruh perkumpulan Poking, dan dia juga mengatakan dia ingin secara pribadi memenggal kepala seorang pria bernama Wu Feiyan. Tidak ada gerakan di ujung telepon yang lain. An Youyu bertanya ragu-ragu, suamiku, apakah kamu masih mendengarkan? Chen Zimin kembali sadar dan berkata dengan panik, saya mendengarkan, saya baru saja melihat sesuatu, dan perhatian saya sedikit terganggu. Setelah mengatakan itu, Chen Ziming menambahkan, sebaiknya kalian semua baik-baik saja, dan saya dapat yakin, saya belum mendengar kabar dari Anda dalam 2 hari terakhir. Saya gugup, tidak memikirkan tentang makanan, dan tidak bisa, bahkan tidak berkonsentrasi pada pekerjaan. Setelah mengatakan itu, Chen Zimin menguap dan berkata, saya belum tidur selama 2 atau 3 hari. Ketika saya mendengar bahwa Anda baik-baik saja, saya merasa sangat mengantuk sehingga saya bahkan tidak bisa membuka mata. Istri aku akan tidur siang dulu. Aku benar-benar tidak tahan. Seorang Youyu mengerutkan bibirnya, ekspresinya merosot, tetapi suaranya sangat prihatin dan dia berkata, oke, suamiku, pergi dan istirahatlah. Ingatlah untuk meninggalkan ponselmu sendirian. Oke, Chen Zimin setuju dan berkata kepada An Youyu, sayang, aku akan menutup telepon dulu. Oke, tutup telepon. Saat panggilan suara berhenti, An Qishan berkata dengan ekspresi serius, jangan pikirkan itu, pasti ada yang salah dengan Zimin. An Youyu berkata tanpa sadar, ayah, Zimin peduli pada kami dan ingin tahu apa yang terjadi. Tidak apa-apa jika bertanya lebih banyak, bukan? Seorang Qishan berkata dengan dingin, pertanyaan sebanyak yang Anda suka, tidak ada masalah. Tetapi setelah Anda selesai bertanya, akan ada masalah. Li Yalin setuju saat ini dan berkata, saya mendukung penilaian Paman An. Zimin memang punya masalah. An Youyu buru-buru bertanya, saudara Yaling, menurut Anda apa masalahnya? Li Yalin berkata tanpa ragu-ragu, dalam keadaan normal, dia tahu bahwa kamu lolos dari kematian, jadi tidak apa-apa untuk menanyakan pertanyaan sebanyak yang kamu mau. Tetapi setelah dia tidak dapat menghubungi kamu, dia tidak segera datang ke Tiongkok. Sedikit salah, jika dia hanya serakah, wajar kalau kamu takut mati. Tapi sekarang aku tahu kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun tentang datang ke Jinling untuk menemuimu? Pasangan normal pasti akan melakukannya.
untuk segera datang betapapun lelahnya mereka menghadapi situasi seperti ini. Terlebih lagi, keluargamu punya pesawat khusus. Ada beberapa, jadi dia bisa naik pesawat dulu dan istirahat serta mengejar tidurnya di pesawat jalan. Dengan mengatakan itu, Li Yalin menambahkan, dia tidak pernah menyebutkan datang menemui Anda. Itu pasti karena dia ingin melaporkan berita penting ini kepada guru Inggris sesegera mungkin, dan kemudian membiarkan guru Inggris mengambil keputusan. Jika Inggris guru memintanya untuk datang menemuimu, dia akan datang menemuimu. Begitu Li Yalin selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lagi dan berkata, tidak, Tuan Inggris mungkin tidak akan membiarkan dia datang menemuimu. Setelah Chener menyanyikan rencana kota yang kosong, Tuan Inggris akan melakukannya. Jangan pernah berani mengirim orang lain. Datanglah ke Jinling. Seorang Youyu mengerucutkan bibirnya dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Pada saat ini, An Qishan menghela nafas dan menghibur. Oke, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Mulai sekarang, kita hanya perlu mengingat bahwa kecuali Chener, tidak ada orang lain yang layak dipercaya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Ye Chen berkendara ke hotel pemandian air panas Champ Elysees. Ye Chen telah meminta Hong Wu untuk mengatur Yun Ruge di ruang tamu yang benar-benar aman sebelumnya. Setelah dia tiba, dia langsung membawa Hong Wu ke ruang tamu tempat Yun Ruge berada. Begitu Ye Chen masuk, Yun Ruge segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Saya Yun Ruge, saya sudah bertemu Tuan Ye." Ye Chen melambaikan tangannya, "Nona Yun, tidak perlu bersikap sopan. Saya terdesak waktu, jadi saya akan langsung ke pokok permasalahan." Mengatakan itu, Ye Chen melanjutkan tanpa menunggu jawaban Yun Ruge. Wu Feiyan akan segera pergi ke Australia. Dia akan berhenti di Australia dan kemudian terbang ke Myanmar. Nona Lin dan saya curiga dia mungkin akan pergi ke Siwandasan. Saya ingin melihat dia, jadi aku datang untuk meminta nasihat Nona Yun tentang bagaimana cara menyembunyikan aura dan aura di tubuhku tanpa ketahuan oleh orang lain. Yun Ruge tanpa sadar berseru, "Apa yang Tuan Ye katakan?" Wu Feiyan keluar. Ye Chen bertanya padanya, "Apakah aneh jika Wu Feiyan keluar?" Yun Ruge berkata, "Dia sudah hampir 20 tahun tidak keluar. Apakah informasi Tuan Ye akurat?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini bukan informasi. Saya hanya menganalisis petunjuk yang relevan dengan Nona Lin dan menyimpulkan bahwa dia mungkin pergi ke Gunung Siwanda. Jadi kami berdua berencana pergi ke Yunnan Selatan untuk memverifikasi apakah spekulasi kami benar. Itu salah." Yun Ruge sedikit bingung. Dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan heran, "Tuan Ye, mengapa Anda dan Nona Lin mengambil risiko mendekati Wu Feiyan? Bukankah ini tidak terlalu berbahaya?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kedengarannya cukup berbahaya. Tetapi kenyataannya, Nona Lin dan saya tidak berniat untuk mendekati Wu Feiyan. Ide Nona Lin adalah untuk menciptakan perbedaan waktu. Menurut analisis Nona Lin, kemanapun Wu Feiyan pergi, kemungkinan besar anggota asosiasi King King telah mengundurkan diri. Selain itu, seluruh asosiasi King King kini telah memasuki tahap diam. Sehingga selama ada perbedaan waktu, kita bisa bertarung. Nah, kemana tujuan dia lebih aman bagi kita?" Berbicara tentang ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia adalah musuh terbesarku sejauh ini dalam hidupku. Aku harus tahu seperti apa orang ini terlebih dahulu. Selain itu, tujuan kedatangannya ke Tiongkok kali ini mungkin untuk pergi ke Gunung Siwanda. Saya juga ingin tahukah Anda di mana Meng Changsheng berlatih pengasingan saat itu? Yun Ruge sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Tuan Muda Ye dan Nona Lin adalah pasangan yang sempurna dengan keberanian dan strategi mereka yang luar biasa. Bersama-sama, kalian berdua pasti akan mampu mengalahkan Po King Hui dan membunuh Wu Feiyan." Ye Chen menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan tenang, "Jika Anda ingin mengalahkan Po King Hui, kekuatan Anda secara keseluruhan harus melebihi Po King Hui. Jika Anda ingin membunuh Wu Feiyan, kekuatan pribadi Anda harus melebihi Wu Feiyan. Tidak peduli yang mana dari keduanya dimensi, kita masih jauh tertinggal." Yun Ruge berkata dengan serius, "Semuanya tergantung pada usaha manusia. Saya sangat yakin Tuan Ye bisa melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye,
Wu Feiyan pernah mengajari saya rumus mental. Dengan mengoperasikan teknik mental, Anda dapat menyembunyikan jejak nafas dan energi spiritual Anda. Saya akan memberitahu Anda teknik mentalnya, dan Anda dapat mencobanya sendiri. Cobalah. Ye Chen mengangguk. Terima kasih, Nona Yun. Yun Ruge tidak menyembunyikan apapun, dan segera mengajari Ye Chen kata demi kata apa yang diajarkan Wu Feiyan padanya. Setelah Ye Chen menuliskannya, dia mencoba menggunakan keterampilan mentalnya. Benar saja, dia merasa energi spiritual di tubuhnya seolah-olah telah membentuk penghalang di permukaan tubuh, mengunci semua energi spiritual di dalamnya. Ketika Yun Ruge melihat bahwa Ye Chen telah berhasil menggunakan metode mentalnya, dia mengingatkannya, Tuan Ye, salah satu kelemahan terbesar dari metode mental ini adalah setelah aura-aura disembunyikan, Anda tidak dapat lagi menggunakan aura tersebut. Setelah kamu menggunakan auranya, efek tembus pandangnya juga akan segera berakhir, jadi kamu harus berhati-hati. Oke. Ye Chen mengangguk sedikit, dan setelah berterima kasih kepada Yun Ruge, dia berkata kepada Yun Ruge, Nona Yun sudah pulih dengan baik di sini. Saya akan mengunjungi Anda lagi setelah saya kembali dari Yunan Selatan. Yun Ruge berkata tanpa sadar, Tuan Ye, mengapa saya tidak pergi bersama Anda? Jika Anda menghadapi bahaya, saya dapat membantu Anda. Ye Chen melambaikan tangannya, setiap orang yang saya temui dapat datang kepada Anda untuk meminta bantuan, tetapi Wu Feiyan tidak. Ada formasi yang ditinggalkannya di istana Niwan Anda. Saya pikir dengan kejahatan dan kekejamannya, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengaktifkan formasi tersebut. Itu cara yang sah. Jadi lebih aman bagi Nona Yun untuk tidak muncul di dekatnya. Yun Ruge mengangguk ringan. Dia merasa apa yang dikatakan Ye Chen sangat masuk akal. Wu Feiyan kejam. Karena dia bisa meninggalkan formasi penghancuran diri yang kuat di istana Niwan, dia pasti punya cara untuk mengaktifkan formasi tersebut. Jadi, dia berkata, kalau begitu saya akan mengucapkan selamat sebelumnya atas kemenangan Anda. Saat ini, Boeing 777 milik Wu Feiyan telah terbang melalui wilayah udara Selandia Baru dan akan segera mendarat di Australia untuk mengisi bahan bakar. Meski kecepatan hampir 1000 km per jam sudah sangat cepat, namun tetap membuat Wu Feiyan sedikit cemas. Sejak potret guru diterbitkan di Aurus Hill, mentalitasnya telah runtuh, benar-benar kehilangan ketenangan yang seharusnya dimiliki seorang wanita berusia 400 tahun. Dia melihat peta penerbangan di depannya, menatap data ketinggian dan kecepatan di dalamnya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Semakin cepat teknologi modern berkembang, semakin banyak bajingan yang mencari keuntungan. Concorde dulu bisa terbang dalam 1 jam. Ia bisa terbang lebih dari 2000 km, tapi pesawat masa kini bahkan tidak bisa terbang 1000 km, dan pesawat yang bisa terbang 1000 km tidak punya jangkauan yang cukup jauh. Melihat dia sedikit marah, seorang anggota kru buru-buru melangkah ke depan dan berkata dengan hormat, Tuan, harap tenang, penerbangan kami terlalu jauh, bahkan pesawat Concorde tidak dapat mengatasinya. Jangkauan maksimumnya hanya 5 atau 6.000 km. Jika kita terbang dari Buenos Aires ke Melbourne, Concorde hanya bisa terbang setengah jalan, dan ada lautan di antaranya. Jadi kita tidak bisa menemukan tempat yang cocok untuk mendarat dan mengisi bahan bakar. Wu Feiyan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, memberi isyarat kepada pihak lain untuk tidak mengganggunya. Dia juga tahu bahwa pesawat supersonik memiliki banyak kelemahan. Menerbangkan rute jarak sangat jauh dengan benda itu sama membuat frustrasi seperti menggunakan kendaraan energi baru untuk berkendara jarak jauh. Jadi dia berhenti. Apapun yang terjadi, hanya saja rasa bosan di hatiku tak kunjung hilang. Saat ini, telepon satelit di depannya tiba-tiba berdering. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kata-kata Chen Zimin yang tertulis di telepon. Dia duduk tegak, kemudian dia segera menjawab telepon dan bertanya dengan suara dingin, apakah ada berita tentang keluargaan? Di ujung lain telepon, Paman Ye Chen, Chen Zimin berkata dengan tergesa-gesa, melapor kepada Tuhan, saya baru saja menghubungi An Youyu. Wu Feiyan mengertakkan gigi dan berkata, mereka memang belum mati. Setelah itu, dia bertanya lagi, apakah kamu mendapat kabar? Chen Zimin berkata dengan hormat,
bawahan saya menelepon Anda hanya untuk melaporkan beberapa situasi kepada Anda. Wu Feiyan mengucapkan satu kata dengan dingin, bicaralah. Chen Zimin dengan cepat berkata dengan singkat, An Youyu memberitahuku bahwa orang yang menyelamatkan keluarganya di Jinling dan orang yang menyelamatkan mereka di New York harusnya sama. Apa? Wu Feiyan berseru, apakah beritanya dapat dipercaya? Chen Zimin berkata, An Youyu memberitahuku secara pribadi, jadi tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, An Youyu juga memberitahuku bahwa pria itu muncul segera setelah Paman Chang Seng muncul. Jika dia setengah langkah kemudian, Paman Chang Seng akan miliki sebelum aku mati. Aku khawatir aku bisa membunuh semua anggota keluargaan. Wu Feiyan berkata dengan muram, tidak ada gunanya membicarakan hal ini sekarang. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu siapa orang itu. Setelah mengatakan itu, Wu Feiyan bertanya lagi, pernahkah kamu bertanya pada An Youyu? Apa yang dia katakan kepada Paman Chang Seng ketika dia pergi menyelamatkan keluargaan hari itu? Iya, kata Chen Zimin tanpa sadar, dan kemudian tiba-tiba merasa cemas. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kata-kata yang ditinggalkan Ye Chen kepada Wu Feiyan, karena takut Tuan Inggris akan menghukumnya jika dia tidak bahagia. Wu Feiyan mendengar bahwa dia sedikit pemalu, jadi dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, kamu akan menjawab dengan jujur apapun yang aku minta, bahkan jika ada pelanggaran verbal, aku tidak akan melanjutkannya. Chen Ziming menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, An Youyu berkata bahwa orang itu mengetahui identitas Paman Chang Seng dan keberadaan Po King Hui. Lebih penting lagi, dia juga mengetahui identitasmu, dan berkata, juga jelaskan. Ketika Wu Feiyan mendengar bahwa topik itu dibawa kepadanya, dia tentu saja tidak sabar untuk mengetahui detailnya. Setelah mendengar bahwa tidak ada gerakan di ujung telepon untuk waktu yang lama, dia memarahinya dengan suara dingin. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan dengan cepat. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan memotong lidahmu di masa depan. Ketika pihak lain mendengar ini, dia langsung merasa cemas dan segera mengatakan apa yang ingin disampaikan Ye Chen kepada Wu Feiyan, dengan mengatakan, dia berkata, dia bilang dia akan memenggal kepalamu dengan tangannya sendiri. Bersambung.